Semangat pagi, perwira berakhlak zona 1 dan perwira Pertamina dimanapun berada. Salam akhlak. Apa itu akhlak? Amanah, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, kolaboratif. Keren sekali. Perwira berakhlak zona 1. Pada pagi hari ini kita dalam kesempatan meeting RKAP 2023 Coaching zona 1, kita sempatkan di pagi hari yang indah ini bertemu dengan dua perwira hebat zona 1. Silakan kenalan. Halo, perkenalkan nama saya Francisca Fidiananisiwa. Saya sebagai supervisor sipil di Pangkalan Susu. Silakan. Baik. Saya Fikri Kusnandar di HSCC Zona 1 selaku Asisten Manajer HSCC Performance, Assurance, dan Aircare. Terima kasih. Saya panggil Mas Fikri sama Mbak Siska. Oke, perwira zona 1 dan perwira dimanapun berada, kita akan diskusi mengenai core value kita, akhlak. Kali ini yang kita bahas adalah kompeten. Ya. Kompeten tentunya sangat penting. Aspek yang sangat penting bagaimana kita mencapai target-target yang dicanangkan oleh zona 1, oleh region 1 dan oleh SAU tentunya. Nah, mari kita mulai dari perwira muda dulu nih. Mbak Siska baru bergabung perwira tahun lalu. Betul? Belum setahun, Pak. Belum setahun, super sekali ya. Belum setahun bergabung dan ditempatkan di Pangkalan Susu sebagai supervisor sipil. Nah, kita lihat nih sebagai perwira muda Pertamina yang baru masuk bekerja ya, bagaimana Siska meningkatkan kompetensi untuk bisa memenuhi harapan-harapan dari atasannya dan dari field Pangkalan Susu yang begitu menantang, lapangan tua ya, tantangan produksi cukup besar. Tuh, bagaimana? Coba Siska bisa cerita nggak ya? Awal saya masuk ke Pangkalan Susu itu, Pak, yang saya lakukan adalah saya membangun teamwork dengan rekan-rekan kerja. Karena kan walaupun ada mereka bawahan saya, tapi kan mereka sudah lebih berpengalaman dari saya. Jadi dari mereka itu saya mengambil ilmu-ilmu yang bisa saya ambil untuk dapat saya terapkan di Pangkalan Susu gitu. Selain itu juga saya mengikuti training-training di mana hal tersebut bisa membuat saya menambah kompetensi saya, menambah ilmu saya supaya bagaimana, karena kan memang sebelumnya kan kuliah saya ini kan sipil yang benar-benar cocok sekali ya, background sekolahnya cocok ya, sipil. Benar-benar cocok dengan ini, tapi kan tidak ada sangkut pautnya dengan oil dan gas, Pak. Oke. Jadi memang ini adalah hal yang baru, Pak. Ya. Belajar dari senior. Ya. Ya, ambil kesempatan waktu untuk belajar dari mereka walaupun mereka sebagai tim ya, atau anak buahnya. Ambil belajar dari yang senior, mendapatkan juga training khusus. Oke, super sekali. Saya pindah nih ke yang lebih agak senior. Baru juga, Pak. Baru 20 tahun. Baru. Baru 10 tahun. Mas Fikri sudah 10 tahun ya sebagai seorang HSCC expert kalau saya tidak salah ya. Di zona 1 kita kenal Mas Fikri ini adalah HSCC expert. Nah, bagaimana Mas Fikri berkontribusi dalam membantu ya peningkatan tim yang bekerja di lapangan untuk memastikan mereka aman bekerja, terutama para mitra-mitra kerja kita banyak yang fresh dengan oil and gas, belum familiar dengan requirement kompetensi yang diharapkan. Nah, sebagai expert bagaimana Mas Fikri? Baik, terima kasih. Jadi kalau kita mendeskripsikan bahwa belajar adalah proses yang panjang sebenarnya, long journey gitu. Artinya tidak pernah kita berhenti belajar dari awal kita masuk kerja sampai hari ini juga kita tetap belajar. Kinder lahir kali ya, belajar terus ya. Lahir mungkin ya, sampai kita nanti di akhir hayat juga terus belajar gitu. Betul. Segala sesuatunya perlu belajar. Artinya kalau kita sangkut pautkan dengan proses kerja operasional di perusahaan, tentu kita juga dalam proses belajar dan mengajar gitu ya, kita mentransfer ilmu sembari juga kita belajar. Artinya untuk mendukung operasional perusahaan agar goals-nya tercapai, saya pribadi biasanya selain alur-alur atau proses yang sudah ada di perusahaan, kita juga berinovasi gitu ya. Belajar mengajarnya itu bisa coaching langsung sama orangnya, bisa langsung bertemu, diskusi gitu ya, ataupun saluran-saluran informasi, saluran-saluran yang memang ada di perusahaan gitu ya, training, workshop. Ya, semoga teman-teman di lapangan zona 1 dan dimanapun bisa melihat nanti program YouTube akhlak kita ya. Bagaimana kita bertemu dengan para mitra kerja, terutama yang masih muda-muda gitu ya.
kita dialog dengan mereka, membangun budaya safety mereka agar kemampuan mereka bekerja sangat baik memenuhi harapan kita. Begitu ya. Ketika dari awal kita mendevelop sebuah rencana kerja ya, harus jelas itu kompetensi-kompetensi yang dibutuhkan untuk mengeksekusi pekerjaan tersebut ya. Nah, kemudian kita pastikan lagi mitra tersebut memiliki ya, tim personil yang cukup. Nah, zona 1, Mbak Siska, Mas Fikri, kita tutup. Terima kasih buat seluruh pendengar podcast episode Akhlak Zona 1. Semoga kita semua selalu memberikan yang terbaik buat Pertamina. Salam akhlak Zona 1, safer, faster, better. Sampai bertemu di episode podcast akhlak berikutnya. Terima kasih.